Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliandira Silviana, saya dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab mutasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mutasi, jenis mutasi, mekanisme mutasi, dan dampak mutasi. Yang pertama ada pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Yang kedua ada jenis mutasi. Mutasi terbagi menjadi 5. Pertama ada mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Mutasi titik sering terjadi, namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat mengakibatkan berubahnya urutan asam amino pada protein serta berubah atau hilangnya fungsi enzim. Contoh mutasi gen adalah reaksi asam nitrit dengan adenin menjadi zat hipokantin. Zat ini kemudian akan menempati tempat adenin asli dan berpasangan dengan sitosin, bukan lagi dengan timin. Yang kedua ada mutasi besar. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau aberasi kromosom, merupakan perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit mitosis. Yang ketiga ada aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah N yang menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Aneuploidi dibagi menjadi 2, yaitu autopolyploidi dan allopolyploidi. Pada autopolyploidi, N-nya menggandakan karena kesalahan meiosis, sedangkan alloploidi yaitu perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah strat kromosomnya. Yang keempat ada aneosomi. Aneosomi merupakan perubahan jumlah kromosom. Penyebabnya adalah anafaselek atau peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindel ke sentromer dan non-disjunction atau gagal berpisah. Aneosomi pada manusia dapat menyebabkan sindrom Klinefelter, sindrom Jakob, sindrom Turner, sindrom Patau, sindrom Edwards. Yang kelima ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Ada 4 jenis mutasi kromosom, yaitu penghapusan, transklokasi, inversi, dan duplikasi. Penghapusan adalah hilangnya bagian kromosom saat proses meiosis. Jika kromosom patah atau telomernya rusak, kromosom akan kehilangan banyak gen yang penting bagi ekspresi individu. Translokasi adalah mutasi yang disebabkan oleh menempelnya potongan kromosom ke kromosom non-homolog. Inversi adalah peristiwa menempelnya kembali kromosom yang patah ke kromosom asalnya, tetapi dengan posisi terbalik. Inversi disebut mutasi diam karena tidak menyebabkan masalah yang serius pada individu. Duplikasi adalah mutasi kromosom di mana sebagian kromosom bereplikasi menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Yang ketiga ada mekanisme mutasi. Mekanisme mutasi terbagi menjadi 2, mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel fisik tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunan, berbeda dengan mutasi gametik yang perubahan terjadi di sel gamet atau sel reproduksi. Mutasi gametik, mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Yang keempat ada dampak mutasi. Dampak mutasi terbagi menjadi 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terbagi menjadi 4, yaitu sebagai terapi pengobatan kanker dan tumor. Radiasi radioterapi atau seperti penyinaran dengan sinar X serta kemoterapi berguna dalam menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker. Terapi ini berfungsi menginduksi mutasi pada sel-sel kanker, agar mutasi tersebut akan menyebabkan sel-sel target berhenti tumbuh
tubuh karena tidak mampu memperbanyak diri. Yang kedua, ada produksi antibodi monoklonal. Sel hibroda merupakan hasil fusi atau penyatuan sel kanker dengan sel limfosit untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Penyebab mutasi ini digunakannya sel kanker pada pembuatan sel hibridoma karena sifatnya yang cepat membelah. Sel limfosita digunakan untuk menghasilkan antibodi. Yang ketiga ada resintesi penderita siklemia terhadap malaria. Penyebab mutasi memang mengakibatkan seseorang menjadi siklemia. Kondisi ini membuat individu tersebut memiliki bentuk sel darah merah menyerupai bulan sabit. Dengan kondisi tersebut, penderita siklemia akan lebih sulit tertular malaria. Yang keempat ada peningkatan hasil tanaman. Dengan kemajuan teknologi pengetahuan, penyebab mutasi dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan sesuatu dalam bidang biologis, yaitu mutagen buatan dapat menciptakan produksi pangan yang lebih disukai oleh masyarakat seperti buah poliploidi yang tidak memiliki biji. Yang kedua, bibit unggul dapat menciptakan atau dibentuk dengan memanfaatkan mutasi, bahkan dapat menjadi spesies baru yang memiliki sifat yang diinginkan atau dengan kata lain terjadi proses evoluasi. Dampak negatifnya terbagi menjadi 6. Pertama ada sindrom Turner. Apa sih itu sindrom Turner? Sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya perempuan memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah, tetapi pada penderita sindrom Turner kromosomnya menjadi XO dan hanya berjumlah 45 buah. Penderita sindrom Turner juga mengalami infertil. Yang kedua ada sindrom Jacob. Diderita oleh pria. Sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria, sehingga kromosomnya menjadi XYY. Meskipun menyebabkan kelainan genetik, sindrom ini tidak diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga ada sindrom Klinefelter. Adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter, kromosomnya menjadi XXY. Salah satu ciri fisik yang terlihat dari penderita sindrom ini adalah payudara yang membesar. Selain sindrom Klinefelter, kelainan lain yang disebabkan oleh mutasi gen yang tidak sempurna adalah sindrom Patau. Sindrom Patau atau trisomi 13, pada penderita sindrom Patau terdapat 3 salinan kromosom yang mengalami kelainan pada kromosom ke-13. Selain itu, sindrom Patau merupakan kondisi genetik sehingga penyakit ini hanya bisa diwariskan berdasarkan garis keturunannya. Yang kelima ada sindrom Edward. Sindrom Edward juga merupakan kelainan pada kromosom. Kromosom yang mengalami kelainan pada sindrom Edward adalah kromosom nomor 18. Salah satu ciri bayi yang mengalami sindrom Edward adalah jari yang tumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam. Sindrom selanjutnya yang disebabkan oleh kelainan kromosom adalah sindrom metafemale. Sindrom ini sering juga disebut dengan sindrom wanita super yang menyebabkan penderitanya menjadi berperawakan lebih besar dari wanita pada umumnya. Hal ini disebabkan kelebihan kromosom X pada penderitanya, sehingga penderita sindrom metafemale biasanya memiliki kromosom XXX. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum